Oke, kalau Bianti adalah produsen pernak-pernik yang berbahan dasar genuine leather. Oke, jadi alright, ya. Ketika Bianti, sebuah brand anak negeri, jadi brand lokal ini ya, memproduksi pernak-pernik dari genuine leather, dari kulit asli, lalu menciptakan ceruk pasar sendiri, menyuguhkan UVP, unique value proposition, kepada seluruh pelanggannya sesuai dengan detail keinginan personal. Kemudian Bianti menemukan positioning yang tepat. Nah, apa sih yang dilakukan Mas Aan? Oke, beliau adalah salah satu sahabat saya gitu ya, yang terus in touch. Mas Aan, nama lengkapnya adalah Setiawan Ananto. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang Setiawan Ananto agar bisnisnya atau bisnis yang digagas ini terus bisa sustain? Apa pula strateginya menghadapi badai pandemik seperti saat ini? Perlukah kolaborasi dengan eksternal atau masaan hanya menunggu situasi lebih stabil? Menarik pastinya ya. Kita stay tune aja pada hari ini bersama dengan Bianti Genuine Leather. Alright, saya lihat di sana ada Mas Aan dan juga teman-teman yang akan bergabung nanti. Di sini saya dibantu oleh ada Mas Wisnu di sana, juga ada Mas Saiful di sana yang akan admit teman-teman yang akan bergabung di sini. Jadi acara ini kami blast ke Instagram, lalu ke Facebook, juga ke Zoom seperti ini. Insya Allah nanti recordingnya kami juga akan blast di YouTube. Oke, Mas Aan sudah get ready di sana. Langsung saja kita sapa beliau. Mas Aan, assalamualaikum. How are you today? Look fresh you are. Suaranya masih unmute. Ya. Nah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. oke, jadi Kalau ya, sekarang itu sehat kan nilainya luar biasa mahal ya. Jadi kalau dulu orang basa-basi gitu, gimana sehat? Alhamdulillah. Nah sekarang itu nyebut sehat itu beneran rasanya itu penuh syukur gitu. ya. Ya, Artinya sehat beneran ya, Mas. ya. Oke. Jadi Mas Aan ini, beliau ini lulus dari Universitas Gajah Mada. Oke, kalau saya nanti salah tolong dibetulkan ya, Mas ya. Oh, ya. Ya, Oke. beliau ini alumnus dari UGM gitu ya. Untuk fakultas apa Mas Aan? Mungkin bisa Filsafat. 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 Alright. Ya. Jadi berbekal gitu ya background edukasi tadi, Masaan tahun 2006 sampai 2007 itu menjadi salah satu bagian dari Jawa Pos gitu. Beliau adalah jurnalis dari Jawa Pos. Oke. Terbayang ya sekali berapa nih Masaan nih di dunia perjurnalisan. Lalu juga wartawan koran Sindo. Nah, Ya. tahun 2007 sampai 2013 yang lalu join di perusahaan lebih besar lagi, PT Bakri and Brothers sebagai corporate communication. Oke, alright. Lalu kemudian dari tahun 2017 sampai sekarang beliau engage dan incas sebagai direktur PT Omah Ide. Nah, namanya ada sudah unik gitu ya, Omah Ide gitu. Artinya full of idea, penuh banget ide-ide yang dilahirkan di sana gitu. Rumahnya gitu ya. Lalu juga beliau adalah CEO dari Bianti sejak tahun 2017 onward hingga sekarang. Nah, luar biasa dari pengalaman beliau jurnalis gitu ya, dari background filsafat yang kemudian berkiprah ke dunia bisnis. Beliau sebagai pelaku bisnis dan sebagai praktisi UKM pastinya. Masaan, kita langsung saja ya, mulai di sini nanti Ya. teman-teman bisa bertanya sama Masaan. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim.
Saya Reski Rohmayani, Country Manager dari Office Central Indonesia, dan sudah ada beliau di sana, Mas Aan, CEO dari Bianti Genuine Leather. Oke, Mas Aan. Bianti ini menyuguhkan keunikan tersendiri dari produsen perkulitan gitu ya. Bianti menyediakan produk-produk yang customized. Artinya customized di sini by request dari customer gitu. Nah, kenapa sih Bianti ini memiliki ide yang sedemikian rupa gitu ya? Jadi break seperti apa namanya mendobrak dinasti gitu ya perkulitan, karena setiap customer yang memesan produk Bianti ini adalah by order. By order maksudnya di sini customize sesuai dengan keinginannya. Gue pengen tas yang kayak gini loh. Gue pengen punya gitu ya handbags yang kayak gini, yang unik lain daripada yang lain. Nah, apa yang membuat Bianti ini memiliki ide seperti ini? Jadi break the rule nih. Mendobrak dinasti nih, dinasti perkulitan ya. Yang tadinya modelnya sama semua, diproduksi berapa piece gitu ya. Ternyata Bianti menciptakan ceruk sendiri yang diisi oleh pelanggan-pelanggannya Bianti sendiri. Mau Mas? Ya. Ya, terima kasih Mbak Noni. Sebenarnya udah lama juga ya kita nggak sharing ya. Iya, ya. Iya. Ya, oke, beliau ini salah satu sahabat saya yang terus in touch gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Iya, jadi memang kita awalnya melaunching Bianti itu dengan konsep yang customize. Jadi sebenarnya idenya itu lebih banyak dari konsumen. Setiap konsumen kemudian boleh mengajukan permintaan, mulai model tasnya, terus pilihan kulitnya, jenis kulitnya, warna kulitnya, atau bahkan size-nya gitu. Jadi sebenarnya ide ini kemudian kita share ke market. Jadi memberi keleluasaan bagi konsumen untuk memilih model yang mereka suka, kira-kira begitu. Jadi kebetulan tagline kita itu kan Bianti I'm yours gitu. Jadi untuk menggambarkan pesanan produk konsumen itu mewakili mereka, ekspresi mereka, keinginan mereka. Nah, kira-kira begitu. Jadi walaupun kemudian memang kita tidak membolehkan gitu untuk mencontek atau plagiat produk-produk lokal misalkan, atau kalaupun kemudian dengan produk luar itu biasanya ya kalau kita tahu ATM, amati, tiru, modifikasi, seperti itu. Nah, itu juga berlaku di kita. Jadi bukan kemudian custom, tapi kemudian setiap konsumen gitu ya. Iya, kemudian kita nggak boleh niru, nggak boleh plagiat gitu kira-kira. Nah, ide awalnya begitu, kemudian ya seiring perjalanan usaha kita mulai rilis brand-brand baru atau merek-merek baru. Misalkan kita ngeluarin produk Demir, ngeluarin produk Janji Pertiwi, ada juga yang Bianti Edik. Jadi kira-kira itu untuk memenuhi segmentasi di pasar, kira-kira begitu. Gitu Mbak Nani. Oke. Jadi ini UVP atau Unique Value Proposition dari Bianti sendiri adalah membuat produk sesuai dengan
detail yang diinginkan oleh konsumen gitu ya. Gitu. Jadi Bianti mewujudkan impian gitu ya Ya. dari para konsumen ini. Gue nih pengen tas yang kayak gini gitu ya. Hmm. Yang tadinya tasnya sudah didesain gitu ya sama desainer seperti itu. Tapi saya pengen sesuatu yang berbeda dan cuma saya saja yang punya gitu. Nah, itu dijawab challenge-nya konsumen itu oleh Bianti gitu ya. Dan jadilah seperti ini. Nah, bisa dibayangkan ya di sini kalau dengan produk-produk yang by customization seperti ini pastinya konsumennya juga memiliki buying power yang cukup lumayan ya Mas Aan ya di sini ya. Oke. Mungkin bisa ini seru banget kalau ada testimoni nih dari apa konsumennya Mas Aan nih. Jadi bisa seru lagi nih kalau bisa engage di sini gitu ya. Saya nih salah satu apa namanya royal Bianti Edik customer. sebutnya. Ya, Ya, kita nyebutnya Bianti Edik. iya, saya salah satu Bianti Edik gitu ya di sini. Banyak sekali koleksi-koleksi Bianti Edik saya dan itu semuanya tuh tahan lama. Bahan kulitnya itu different gitu ya. Nah, Mas, tadi Ya. Mas Aan menyebutkan ada hashtag Bianti Edik. Terus ada Janji Pertiwi, lalu ada juga Demir gitu ya, sampai ada Bianti. Meskipun semuanya itu digagas dari asal mulanya adalah Bianti. Bianti sudah Ya. menemukan ceruknya sendiri. Ini ada positioning nih, Bianti udah. Nah, kenapa sih? Lalu lahir kemudian Bianti Edik, lalu Demir, Janji Pertiwi gitu ya. Dan nama-namanya itu loh, gitu. Janji Pertiwi soalnya saya ini ada semacam komitmen gitu ya. Komitmen untuk memberikan sesuatu yang different pastinya, untuk memberikan sesuatu yang valuable, yang bernilai. Iya, Mas. Gitu. Sampai Iya. ada 4 brand itu. Ya, emang awalnya eh, kita ngerasa kalau hanya Bianti, kemudian kita dianggap oh ini nggak punya karakter gitu. Produknya hanya melayani apa yang konsumen minta. Yap, yap. Nah, eh, dan suara-suara dari konsumen itu juga ada gitu. Kita dapat dari WhatsApp, dari Instagram gitu. Nah, dari situ ada kemudian masukan-masukan dari konsumen yang oh iya ya ternyata mereka juga butuh sesuatu yang lain gitu. Nah, sampai akhirnya misalkan kita rilis produk Demir gitu. Itu dulu karena sebagian konsumen di segmen tertentu itu komplain karena kenapa Bianti kok mahal gitu. Ya. Sementara brand-brand lokal lainnya itu harganya di bawah 1 juta dan ada gitu. Kenapa Bianti mainnya di atas 1,5 juta, di atas 2 juta gitu. Nah, dari apa namanya suara masukan terus sharing gitu, ya kemudian kita pertimbangkan. Kita dari ide itu kemudian kita diskusi dengan tim, dengan istri juga. Jadi kemudian kita putusin boleh juga kita coba untuk segmen yang di bawah 1 juta, produk yang di bawah 1 juta. Nah, ternyata dengan kita rilis yang Demir itu, di luar dugaan apresiasi konsumennya juga luar biasa. Sebagai brand baru kita rilis pertama kali itu tingkat penjualannya sampai 300 pieces gitu. Jadi itu yang kemudian bikin kita ini market yang menarik ternyata dan ada pangsa pasarnya. Nah, itu kemudian berlanjut sampai seri ke-13 gitu kurang lebih.
Nah, kalau yang Bianti Edik ini lebih unik lagi. Jadi itu bentuk syukur kita apresiasi ke konsumen karena memang apa namanya permintaan yang lumayan tinggi. Waktu itu bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, kita yang 75 kalau nggak salah, atau 74 gitu. Nah, kita bikinlah produk kecil seperti card holder gitu, yang hanya tempat untuk ATM, KTP atau kartu lain gitu. Kita jual dengan harga 74.000. Nah, ternyata di luar dugaan pesanannya sampai 500 pieces gitu. Nah, itu yang kemudian menginspirasi kami untuk bikin produk yang harganya di bawah 500.000. Nah, itu. Nah, kalau untuk Janji Pertiwi ini kita mikir harus ada karakter yang spesifik gitu. Tidak hanya melayani customize, tidak hanya memberi kesempatan market menengah bawah, tapi kita juga coba gali ide-ide dari Indonesia gitu, mulai dari historinya, mulai dari kuliner, mulai dari hal-hal yang bisa kita angkat lagi gitu dari Indonesia, dari Tanah Pertiwi lah kira-kira gitu. Nah, makanya kemudian kita rilis Janji Pertiwi gitu. Artinya memang untuk Janji Pertiwi ini special case gitu Mas Aan ya. Ada message yang ingin disampaikan oleh Bianti melalui karyanya gitu ya. Nah, ini different-differentnya. Artinya di sini Bianti memang berupaya untuk memenuhi seluruh kebutuhan Bianti Edik gitu ya, dari kelas tadi gitu, kelas Janji Pertiwi sampai kelas hashtag Bianti Edik gitu ya, yang 74.000 tadi. Pastinya komunitas Bianti atau komunitas perkulitan ini juga surprise gitu ya, surprisingly come on, Bianti ada 75.000 loh gitu pada saat itu ya. Sementara Bianti sudah ada brand gitu bahwa Bianti harganya tadi 1,5 ke atas gitu. Dijawab tantangannya sama Bianti gitu ya melalui The Mir dan Bianti Edik gitu. Kok dilalanya sampai tembus ke angka 500 pieces dan 300 pieces tadi. Very nice gitu. Nah, ini memang sesuai ya, namanya PT Oma Ide tadi itu, karena banyak sekali ide-ide di sana gitu ya. Mas, by the way nih, pasti kiprahnya Bianti ini nggak cuma online aja ya, nggak cuma ini. Saya lihat Bianti juga belum memiliki galeri khusus gitu ya untuk ini, karena banyak sekali saya melihat Bianti ada bertebaran di sosial media dengan desainnya yang very elegan gitu ya, elegan gitu. Nah, itu Mas, ide-ide dari eleganse itu tadi, itu apakah didapat dari yang selama ini Bianti sering melakukan kolaborasi dengan siapa gitu Mas, dan apakah pada saat melakukan kolaborasi ini ada alasan tersendiri dari Bianti kenapa harus berkolaborasi dengan X misalnya seperti itu? Iya, yang pertama tadi terkait kenapa belum ada galeri offline ya. Yep. Ya kebetulan dulu kita pernah punya galeri offline di salah satu mall gitu. Cuman kebetulan karena saya ya alhamdulillah mantan jurnalis gitu ya, yang kemudian kebetulan juga di bidang ekonomi bisnis, jadi kemudian saya mengikuti tren yang ada gitu dari informasi-informasi yang saya terima. Terus kemudian kebetulan saya punya hobi juga baca buku, kemudian itu yang mendasari kami
untuk memutuskan full online. Mm-mm. Kira-kira begini, kalau dulu di salah satu mall, maka fokus kita adalah menggait konsumen dari sekitar mall, kurang lebih taruhlah radius, kalau di Jakarta sering macet bisa dapat radius 10 kilometer dari sekitar mall, itu udah Ya, luar luar biasa biasa. calon Heeh, calon heeh. konsumen yang ada di sekitar Jakarta Selatan atau sampai seluruh Jakarta misalkan datang ke mall itu dengan potensi buyer yang tentu saja terbatas gitu. Yap, Nah, yap, yap. kemudian dengan adanya tren apa eh, aplikasi booming media sosial 5 tahun yang lalu, kemudian kita mikir eh, sepertinya lebih efektif kalau full online gitu. Jadi Hmm. kita putusin nggak melanjutkan yang offline, yang gerai atau toko itu, kita full beralih ke online dan di online pun ternyata juga tantangannya luar biasa, Mm-mm. nggak beda sekali dengan etalase di toko offline yang cukup dijaga uh, 2 orang misalkan Mm-mm. melayani konsumen. Nah, ternyata di offline itu daya jangkaunya bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu. Nah, itu kemudian yang Hmm. bikin kita semakin yakin kita ada di jalan yang benar, kira-kira begitu. Ya, sudah right on the track gitu ya, Bianti di sini. Nah, Mas, Hmm, selama pandemik ini, gitu hmm, ya. Oke, kita belum ngomong pandemik nih, karena Bianti hmm. mulai starting tahun 2017 ya. Dalam kurun 2014 sebenarnya, 2014. 2014 ya, Ya. mulai ada hawa-hawa Biantinya gitu ya. Hmm. Oke, oke. Nah, dalam kurun waktu 2011 sampai sekarang nih Mas, Hmm. apakah ada kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan Bianti misalnya Hmm. dengan para desainer-desainer, karena kan kaitannya Bianti ini dengan fashion gitu ya Mas Ya. ya. Oke. Apakah ada kolaborasi itu? Terus desainer yang mana nih gitu yang menarik minat Bianti untuk melakukan collaboration? Ya. Ya. Oke. Jadi sembari tadi kita mengikuti tren going online gitu, ternyata di literasi yang saya baca dan tren juga yang kemudian mengemuka di era disrupsi, ya kolaborasi itu jadi salah satu pilihan wajib buat pelaku usaha gitu. Jadi sebelum pandemi itu memang sudah ada triggernya. Jadi kita ini tidak lagi sekedar berkompetisi dengan kompetitor, tapi juga Mm-mm. uh, wajib berkolaborasi untuk dalam tanda kutip itu memperluas market. Nah, kolaborasi kemudian jadi salah satu pilihan kami. Mm-mm. Nah, terkait dengan apa saja dan siapa saja, tentu yang pertama di bidang fashion karena kita uh, produknya produk fashion gitu. Mm-mm. Uh, sudah ada beberapa yang berjalan dan itu kolaborasi di beberapa event gitu, misalkan di Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, terus di 2017 itu di New York Couture Fashion Week gitu. Mm. 2019 sebenarnya kita diundang lagi di New York juga, kolaborasi juga. Cuman kebetulan waktu itu kita fokusnya lebih ke memperbaiki internal. Jadi yang 2019 itu belum terrealisasi, kira-kira Mm. begitu. Oke, oke, oke. Jadi ada standar gitu ya bagi Bianti sendiri untuk melakukan kolaborasi dengan siapa harus kolaborasi karena ya pastinya sesuai dengan positioning dari produk Hmm. Bianti itu sendiri gitu ya Mas ya. Nah, sejauh ini Mas berapa sih jumlah
staff gitu yang bantu Mas Aan nih dari tahun 2014 sampai sekarang nih. Ini Bianti nih sangat kreatif gitu ya, kreatif banget gitu sampai merilis 4 brand itu tadi. Nah, kira-kira berapa sih staff yang mensupport Mas Aan ini gitu? Kalau sekarang kebetulan efek pandemi kemarin kita sempat mengurangi jumlah pegawai karena sempat di lockdown juga tempat produksi. Kita juga sempat memindahkan tempat produksi karena di lockdown itu. Sekarang kurang lebih ada tersisa 20 Wow, orang. 20 itu masih tersisa. Ya, bisa dibayangkan. Before Ya, karena pandemic, how many iya, staffs di Bianti gitu estimasi ya. kalau normal ya, pertumbuhan ekonomi normal, Mm-mm. tingkat permintaan stabil gitu, kita sendiri berharap bisa menambah sampai 50 orang gitu di tim produksi maupun tim digital karena ya dulu salah satu filosofi kita usaha itu salah satunya ya untuk membuka lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja gitu. Makanya saya ketika sempat kerja kantoran terus Bianti tumbuh, saya lebih memilih membesarkan usaha sendiri gitu daripada membesarkan korporasi punya pengusaha yang udah sukses gitu. Iya, betul. Dengan up and down-nya ya Mas ya pastinya, dengan dinamikanya gitu ya Tentu pastinya. saja. Nice. Nah, gini Mas, ini kan saya kalau melihat produknya Bianti itu sangat presisi gitu ya. Kalau saya lihat gitu ya, berkelas gitu di sini. Apakah sebelum membuat pola gitu ya, dibikin lebih dahulu semacam dummy atau apa ya istilahnya itu sehingga betul-betul plek-ketiplek gitu ya, presisi gitu. Seperti contohnya tadi untuk yang customize, meskipun ada tambah-tambahan, ada additional pernak-pernik gitu ya. Ada pernak-pernik yang menjadi tambahan di situ pastinya. Jadi nggak betul-betul ketiplek dengan contohnya gitu. Apakah ada proses itu, Mas? Ya, tentu saja. Jadi kebetulan kita juga belajar dari kesalahan di awal-awal usaha gitu. Ketika melayani customize, datanya belum fix, terus kemudian dengan percaya diri kita langsung bikin dalam bentuk kulit gitu, langsung diolah jadi tas gitu. Nah, pernah suatu kali kita mengalami kesalahan yang fatal. Jadi ada 10 pesanan yang mungkin nilainya 20 jutaan gitu. Kita fix, kita produksi, barangnya jadi, kita kirim dan ternyata salah. Jadi semua konsumennya komplain gitu kira-kira. Nah dari situ kemudian kita ya harus mengganti. Nah dan dari kasus itulah kemudian kita ya kalau proses pembelian customize kita pastikan pesanan itu secara data itu clear. Jadi konsumen sudah bilang fix, kita buatkan dummy-nya, contoh dan polanya. Setelah itu kita share lagi lewat WhatsApp atau lewat IG atau media sosial gitu. Kemudian setelah mereka ACC baru kita produksi dalam bentuk kulit. Nah, itu untuk meminimalisir resiko, satu rugi, yang kedua meyakinkan konsumen kalau apa yang mereka pesan barangnya sesuai dengan yang mereka inginkan, kira-kira gitu. Oke, Mas, bisa di-share gitu ke teman-teman seperti apa sih dummy? Kalau ada nih, seperti apa sih dummy sama contohnya yang udah jadi kira-kira? Ini dummy dan contoh yang udah jadi. Iya, ini hostnya juga aneh-aneh aja permintaannya nih, yang dummy lah, yang itulah. Oke, jadi nanti coba dicari ya, karena sebagian itu
di tempat produksi, jadi Oh, tempat sih. produksinya 100 meteran lah Oke. dari office gitu. Jadi Ya, ya. Jadi mudah kadang-kadang memantau. dummy yang sudah Mm-mm, jadi kemudian kita mm-mm, simpan. mm-mm, mm-mm, Tasnya yang kita olah, udah selesai produksi kita kirim. Nah kadang-kadang mm-mm, di antara antrian pesanan itu mm-mm, kita lumayan berkejaran dengan waktu. Biasanya mm-mm, mereka yang custom terus karena antrian jadi lama, mm-mm. setelah jadi packaging kirim. Nah kira-kira begitu kita. Jadi kadang-kadang kita nggak sempet bahkan mendokumentasikan foto produknya gitu karena Oke. saking banyaknya gitu. Mm-mm, mm-mm, mm. Nice, Gitu. nice. Jadi memang ada additional proses di sini dari pembuatan dummy itu. Nggak langsung potong pola di Ya, ya. platform kulit itu tadi, Hmm, kawan-kawan hmm, semua. Ini hmm, juga salah satu UVP gitu ya yang dihadirkan oleh Bianti. Jadi hmm. teman-teman itu komplainnya nanti pada saat masih jadi dummy gitu, Ya, iya, bukan iya. sudah selesai jadi uh, Betul. ya, bukan sudah selesai menjadi tas kulit gitu ya. Komplainnya itu di dummy, bukan di Iya, tas iya. yang udah jadi gitu. Nah, ini juga Hmm, bisa menghemat atau efisiensi cost lah pastinya di hmm, sini hmm, gitu. hmm, Nah, menarik ya di sini. Jadi hmm, semua ini pasti ada dummy gitu ya masaan ya hmm, di sini. Terus by the way lagi, kalau saya lihat dari produknya Janji Pertiwi gitu, nanti mungkin bisa di-share, diperlihatkan ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa hmm, memberikan scoring gitu ya. hmm, Mana yang Demir, mana yang Bianti, mana yang eh, Bianti Edik atau mana yang Janji Pertiwi itu nanti teman-teman bisa menginterpretasikan sendiri gitu ya. hmm, hmm, Eh, ini levelnya di mana gitu ya. Saya hmm. dengar juga non sewu masaan ada loh Bu Menteri juga yang menjadi konsumen dari Bianti ini dan itu luar biasa sekali gitu ya kalau saya melihat dari Ya. perjalanannya Bianti dari 2014 gitu ya dan untuk workshop gitu ini salah satu hal yang membuat saya kagum juga sama Bianti itu workshopnya ada di Jakarta loh kawan-kawan Hmm, terbayang gitu ya kos produksi dan kos karyawan sendiri itu cukup tinggi gitu tapi Bianti berani untuk ini di mana Mas posisinya mungkin kawan-kawan bisa pengen tahu gitu Bianti ini di hmm. mana toh gitu ya. Terkait Mm-mm. cost-nya atau apa nih? Location Lokasi ya. ya Jadi lokasi termasuk juga costingnya lah. Kalau di Jakarta kita tahu lah UMR aja berapa iya, gitu. iya. Dan Bianti berani loh untuk menjawab challenge ini gitu. Iya, ini ada pengalamannya juga, ada Mm-mm, sejarahnya. Jadi sebelum mm-mm, kita kemudian mutusin produksi di Jakarta mm-mm, dengan produk tas kulit atau mm-mm, apa dan produk turunan lainnya, mm-mm, kita tuh dulu punya workshop produksi di Jogja, lebih mm-mm, mm-mm. lebih mengarah ke kota Bantul, dekat kota gede sana. Jadi Oke. kebetulan saya sama istri masih berdomisili di Jakarta, saya masih bekerja, tapi punya pegawai di Bantul sana. Nah, kemudian eh, kurang lebih kita sering bolak-balik Jakarta, Jogja gitu. Nah, di sana ini waktu masih 2011 waktu itu. Jadi UMR-nya itu masih 980.000. Oke. 950.000 dan Mm-mm, kita pikir dengan apa angka Jakarta jauh sekali waktu itu. mm-mm, Nah, mm-mm, cuman kemudian kita tantangannya adalah soal jarak dan mm-mm, kontrol mm-mm, usahanya. Kita dulu sempat pegawainya udah 16 orang, marketnya mm-mm, juga sudah terbentuk seluruh Indonesia. mm-mm. Produk kita juga sampai Malaysia dan Singapura, Wow. bahkan Korea. Mm-mm, Nah, karena kontrol yang
kurang, kan kita nggak hadir setiap hari di sana, jadi ada kendala itu, akhirnya market yang udah terbentuk nggak disupport tim produksi yang efisien, jadi pada akhirnya kita malah bangkrut gitu kira-kira. Nah, tidak ada satupun pegawai yang bersedia kita ajak ke Jakarta karena kita produksi di kita domisili di Jakarta, mereka tidak ada yang mau, ya udah. Kemudian kita coba ini bisnis baru, tas kulit. Kalau sebelumnya kan vinil itu produk kerajinan yang aneka ragam, itu cuman dilapisi kulit sintetis waktu itu. Jadi harga produknya paling mahal ya mungkin sekitar 500.000 lah. Gitu. Nah, kemudian setelah beralih ke genuine leather, ke kulit ya, kita mikirkan konsekuensinya, termasuk tempat yang di Jakarta, tentu saja tempat produksinya mahal, UMR-nya juga lumayan tinggi, tapi ya lagi-lagi itulah kenapa produk kita harus mahal. Jadi selain materialnya, cost untuk salary pegawainya ya harus menyesuaikan. Ya, ada yang standar, ada yang baru-baru mungkin mendekati UMR, tapi ada beberapa yang jauh di atas UMR. Jadi memang ya kurang lebih untungnya dikit lah. Ya. Oke, jadi itu tantangannya ya. So that's why Bianti akhirnya memutuskan untuk memilih semuanya dibikin bagus. Maksudnya bagus di sini, kelasnya juga different gitu ya. Iya. Kelasnya different, jadi bisa menjawab tantangan-tantangan itu tadi gitu ya. Kulitnya pun juga saya lihat Bianti ini kulitnya juga premium gitu ya. Mas, kalau bisa di-share nih ke teman-teman gini, salah satu video mungkin yang sudah ready di sana, kayak gimana sih Bianti itu membuat materi promosi gitu. Materi Yang promosi. Jadi kayak ada seorang model gitu ya dengan membawa brand produk Bianti gitu, terus dengan gesturnya yang seperti apa, jadi kelihatan berkelas banget gitu loh. No matter what itu, apakah brand yang Bianti edik ataukah brand Demir ataukah Bianti atau Janji Pertiwi, jadi semuanya tampak berkelas gitu kalau saya lihat di sosmed ya, iklan-iklannya Bianti itu. Kalau udah ready bisa di-share nih by video nih Mas. Sebenarnya ada di marketplace kita sih, di Shopee Bianti ID, di Instagram Bianti ID, Instagram Bianti Edik juga ada. Jadi ya sebenarnya wajah brand kita kan juga harus kira-kira mengikuti brand-brand luar, bukan hanya brand luar tapi juga brand yang ternama gitu. Jadi tantangannya kita, kalau dulu kompetisi, kalau sekarang sharing ya, kira-kira kurang lebih kita mengikuti tren gitu, tren di bidang fashion, termasuk produk-produk yang kira-kira apa sih di Eropa atau di Amerika sana. Jadi ada banyak aplikasi yang bisa kita lihat. Jadi ya lagi-lagi ngikutin tren dan tren fashion, tren mode, terus walaupun ada juga yang kita create sendiri. Gitu. Jadi artinya memang ada benchmark gitu ya di sini, ada benchmark Bianti gitu yang memang kelasnya internasional gitu. Jadi semuanya memang tidak tanggung-tanggung gitu ya, semuanya nggak nanggung.
semua yang dilakukan oleh Bianti, dari lokasinya juga mengambil di Jakarta, lalu dari staff-staffnya tadi juga, yang pasti dari sisi penggajian juga tadi dikatakan sama Mas Aan ada yang more than UMR malah gitu ya. Oke, nice, very nice. Termasuk dari platform kulitnya juga gitu ya, luar biasa gitu. Mas, mbok di share gitu loh gambar kulitnya itu kayak gimana gitu. Jadi teman-teman ini loh Bianti. Jadi mana tahu nih teman-teman yang Din minta handphone berat mau ngolip. Di ini kali ya, karena sebagian besar kulit itu di tempat produksi, mungkin kita ada di share workshop aja ya Mas ya. Sementara ya. ini ada di kantor nih. Saya juga Iya. nanyanya salah nih. Saya juga nanyanya salah nih. Alright, Iya, alright. mungkin Oke. nanti bisa dicek di Bianti ID ya di Oke. Instagram kami. Oke. Jadi, nah itu dia kawan-kawan. Bianti.id atau di Shopee Oke. Bianti.id, Oke. di Tokopedia juga ada, di Oke. official store Bianti. Yap. Jadi ini untuk kawan-kawan yang ingin tahu detail lebih jauh tentang Bianti, bisa dicek aja ke Instanya Bianti, ke Instagramnya Bianti, di bianti.id gitu Ya. ya. Ada di sana gitu semuanya. Itu kan kalau melihat pastinya wow gitu ya, karena benchmarknya Bianti sudah internasional gitu ya, nggak tanggung-tanggung. Semua yang dilakukan Bianti itu nggak tanggung-tanggung. Oke, di sana saya lihat ada Mas Muklis. Mas Muklis Ahmad, halo, apa kabar? Ada Mas Muksin juga, alright. Gitu ya, juga ada teman-teman dari Facebook gitu. Mas Wisnu juga share hari ini ke Instagram gitu. Monggo silakan kalau mau tanya-tanya, Mas Muklis Ahmad nih boleh tahu nih apa nih yang sekarang ini yang dilakukan oleh Mas Muklis nih. Masih mute. Itunya masih mute Mas, tolong di unmute. Alright, oke. Ya, agak kemeresek di sana. Alhamdulillah sudah baik. Oke. Ya. Saya ini baru tadi dikasih referensi teman. Saya belum paham sih apa sih ini, ya. Ya, jadi Bianti Genuine Leather ini adalah produsen pernak-pernik yang berbahan atau berplatform kulit. Gitu. Lokasinya ada di Jakarta. Gitu ya, Mas Muklis ya. Lokasinya di Jakarta dan produknya itu dari kelas menengah ke atas. Gitu. Oh iya. Ya, seluruh kalangan malah ada 4 brand yang dikeluarkan oleh atau diproduksi oleh Bianti. Ada The Mir, ada Bianti Edik, lalu juga ada Janji Pertiwi dan ada Bianti sendiri. Jadi kalau Mas Ahmad ingin membuat tas customize sesuai dengan keinginannya Mas Muklis Ahmad, monggo silakan. Dapat menghubungi Bianti. Tempatnya di Jakarta kok. Gitu. Nah, beliau ini salah satu CEO-nya gitu. Mas Aan ini CEO daripada Bianti. Gitu. Ya. Oke, seperti itu. Kawan-kawan, Mas Musin juga dapat mengajukan pertanyaan ke Bianti. Di sana saya juga ada melihat Mas Wisnu, Mas Syeful, monggo silakan kalau ingin bertanya gitu ya. Mungkin Mas Wisnu juga bisa kolek pertanyaan dari Facebook, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan gitu ya. Nah, ini biasanya ini kebetulan ya yang jadi audiens di Zoom ini semuanya laki-laki, saya doang yang perempuan. Coba kalau ada yang perempuan tanya nih pastinya nerecel karena kaitannya dengan fashion nih di sini. Oke, kaitannya dengan fashion nih. Bianti ini juga punya komunitas namanya Bianti Edik gitu ya. Jadi karena pandemik ini masaannya jadi nggak bisa kopi darat nih kita nih. Oke. Nah, Bianti ini, nah ini pertanyaan dari Mas Muksin ya. Boleh tanya
untuk membuat tas atau meniru brand luar negeri gitu ya, agar tidak kena copyright itu bagaimana? Nah, itu tadi udah dijawab sama Mas Aan sih sebetulnya ya. Oke, Mas Aan, monggo silakan supaya nggak kena copyright nih. Oke. Iya, kita memang agak hati-hati ya, terutama untuk lokal, karena ada juga oknum ya, oknum konsumen yang nakal yang dia kasih sampel gitu produk, kita tahu produk lokal dan minta dibikin versi Bianti. Itu beberapa kali terjadi dan kita menolak gitu untuk beberapa yang produk lokal. Ada juga yang produk dari luar. Tadi saya sampaikan nggak bisa serta-merta sama gitu. Jadi harus ada pembedanya, harus nggak bahasa Mbak Desi tadi kan plek ketiplek gitu. nggak boleh gitu, kira-kira begitu sih. Di sini mesti ada modifikasi gitu, Mas Musin gitu ya. Di sini nggak betul-betul persis, meskipun secara ukuran gitu dasar dari desainnya itu memang itu contohnya, tapi ada modifikasi dari Bianti. Gitu. Iya, dan kalau memperhatikan tren tas di dunia juga antar brand pun mereka saling kejar-kejaran ya. Iya, agak mirip-mirip gitu ya. Iya, jadi nggak hanya di tas juga sih, seperti di otomotif gitu. Pabrikan merek apa gitu mengeluarkan produk, nanti produk sejenis dari merek yang lain kok kalau dilihat-lihat look like terus agak-agak mirip gitu. Jadi ya akhirnya kemudian market yang akan melihat siapa yang follower gitu, dan mana yang lebih dulu create produknya. Ya market itu yang kemudian menentukan gitu, oh ini memang originalnya sini gitu kira-kira. Ya, itu tadi kembali ke ATM ya, amati, tiru, modifikasi itu tadi ya. Jadi memang creativity itu memang kadang-kadang ada benchmarknya. Ini benchmarknya mana nih gitu. Seperti itu. Nah, juga melihat dari keseharian kita, nanti akan muncul sendiri tuh creativity itu. Kita berangkat dari mana. Jadi memang agak-agak similar gitu Mas Musin di sini ya. Similar dengan contoh, agak mirip dengan contoh, cuma ada modifikasi di sini. Gitu. Alright. Ada lagi yang bertanya di sini, mungkin Mas Wisnu nih. Oke Pak, ini halo. Ya, ini ada dari pertanyaan dari Louis di Facebook. Ini agak bergaung suaranya, bergema. Oke. Oke, halo Pak. Ini untuk masuk pasar yang ke bawah 1 juta itu bagaimana? Apakah ada yang dikurangi kualitasnya atau di sini gitu itu doang di Pak Louis? Ya, terima kasih Pak Louis. Jadi ketika kita memutuskan membuat segmentasi, termasuk merek-merek tadi yang kita sebut, itu kita membuat diferensiasi material bahan bakunya ya, kulitnya. Jadi kurang lebih kita punya banyak pilihan supplier. Ada yang dari lokal, ada yang kita impor juga dari Turki, dari Italia, dari Australia. Ada tradernya gitu. Kita punya pilihan. Jadi untuk grade 1 juta itu kita under 1 juta ya, kita punya supplier lokal, pabrikan lokal yang kadang-kadang kita challenge mereka. Kita punya sampel kulit seperti ini, bisa nggak dibuatkan yang kualitasnya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi dari sampel itu kita kirim ke pabrik kulitnya. Kebetulan memang sudah kolega lama, jadi dari awal usaha kita juga menggunakan supplier yang sama. Jadi kemudian dari situ
kita dapat harga yang kompetitif, kira-kira begitu dibanding produk impor ya, yang oke, saya kasih gambaran sedikit, misalkan sapi permukaan atau kulit sapi Australia itu jauh lebih besar karena sapinya memang ukuran besar-besar dibandingkan kulit sapi lokal gitu. Dari sisi fit, ukuran untuk lebarnya itu berbeda gitu. Dan kalau saya nggak banyak tahu soal peternakan, tapi saya pernah dapat referensi kira-kira kalau sapi-sapi Australia misalkan yang mengkonsumsi makanan yang organik itu kulitnya jauh lebih bagus, tingkat kelenturannya, daya tahannya, kekuatannya, terus keawetannya gitu, dibanding mungkin sapi yang terpapar bahan kimia, maksudnya makanan yang olahan pabrikan yang bukan organik. Nah, kira-kira dari pilihan material itu kita bisa dapetin harga yang berbeda. Kalau kualitas, kebetulan pengrajin kita sama gitu, memproduksi 4 brand itu juga, cuman dari sisi material kulit dan kadang ada aksesorisnya yang berbeda. Dan kalau yang di bawah 1 juta, kita itu konsepnya open PO, jadi kita buka dengan kuantiti yang banyak. Nah, kalau yang Bianti bisa dipesan per pieces, tapi harganya bisa 2 kali lipatnya, kira-kira gitu. Jadi materialnya kita dapat harga kompetitif dan penjualannya kita PO minimum 300 pieces, kita pernah tertinggi itu sampai 3.000 pieces, kira-kira gitu. Oke, alright, fantastis ini, jumlah yang fantastis gitu ya di sini, luar biasa. Jadi tadi sapi yang memang kesehariannya gitu dengan bahan organik, dengan yang kesehariannya junk food, hasil kulitnya itu different ya gitu. Nah, dan memang jadi itu contoh kita sempat juga nih. beberapa kali baca ya, karena misalkan ada kolega kita juga dulu yang di awal-awal kerjasama dengan kita, dia memenuhi market untuk Eropa dan Jepang, dan di sana sangat ketat sekali produk-produk yang boleh masuk ke sana, termasuk dicek di laboratorium kandungan bahan kimia yang ada di kulit itu bisa jadi ukuran. Jadi produk yang kita ekspor ke sana itu di reject atau enggak gitu. Jadi kalau di negara maju termasuk Jepang, Eropa itu ya itu jadi pertimbangan utama. Gitu. Makanya harus yang organik. Ya. Kalau kita suka junk food ya agak repot sebenarnya. Oke, Mas, ini pasti Tapi ya customer-nya. maksudnya bukan saya ya, bukan orang. Oke. Ini pasti customer-nya Bianti udah sampai mancanegara nih, Mas. Nah, sampai mana aja sih, Mas, customer-customernya Bianti nih? Ya, sebenarnya masih orang Indonesia yang domisili atau mungkin bekerja di luar negeri ya. Ya, yang ada di data kami ada di Jepang, Swiss, Singapura, sebagian ASEAN, Belanda, New Zealand, tapi orang-orang Indonesia yang memang domisili di sana. Oke, artinya mengikuti sosial medianya Bianti gitu ya. Ya, akhirnya karena ada trust sama-sama orang Indonesianya, akhirnya termasuk di Timur Tengah, Qatar, kita punya komunitas. Dulu di Taiwan juga ada, di sebagian di Hong Kong. Jadi kalau di Qatar kita terakhir ditawarin untuk ikut pameran di sana. Jadi tapi bertepatan dengan pandemi, jadi kita memilih
menunda dulu lah gitu. Ya. Oke, kawan-kawan. Bianti ini salah satu juga pengguna Office Central. Jadi makanya kenapa tadi Mas Aan lancar bisa menyebutkan ada di Jepang, ada di Italia, ada di Belanda. Karena memang beliau menggunakan atau mengaplikasikan Office Central ini dalam proses bisnisnya, termasuk melihat customer itu tadi. Gitu ya, melalui CRM-nya Office Central. Jadi seperti itu. Nah, ini saya melihat lagi ada pertanyaan dari Mas Muksin gitu ya. Sistem PO ini saya sangat setuju dikarenakan memang menjadi kekuatan finansial kita. Untuk Bianti sendiri, PO yang dilakukan pertama itu atau apakah membayar 100% atau baru DP 50%? Nah, ini ada UVP lagi dari Bianti nih. Gimana Bianti men-serve pelanggannya melalui PO? Monggo Mas. Iya, jadi dulu di awal-awal kita terlalu percaya diri, terlalu ramah. Pernah suatu ketika itu kita basisnya kepercayaan aja. Jadi karena konsumen kan juga meraba-raba waktu kita awal muncul gitu kan. Terutama yang PO kan Demir di 2017 itu. Ya kita membangun saling kepercayaan aja. Kalau konsumen ragu, ini produknya bagus enggak, ini hasilnya oke enggak, ya kita kasih kesempatan, ya udah tanpa down payment gitu di awal-awal. Nah, cuman kemudian berkembang waktu angka 300, 500, 900 sampai 3.000 kita agak repot kemudian kalau nggak ada down payment gitu, karena kuantitinya kan lumayan banyak. Jadi akhirnya going normal lah, yang normal aja. Kita kasih down payment dulu 30%, terus kemudian 50% gitu. Nah, tapi untuk beberapa yang non PO, untuk Bianti, terutama yang pelanggan kita ya, yang Bianti edik sekali, itu kita udah trusted aja. Jadi barang kita kirim, mereka cek, oke, mereka baru bayar. Ya, karena mereka sudah ada yang punya koleksi kita 5, ada yang udah punya koleksi produk kita 10, 15, bahkan ada yang udah punya koleksi kita 30 piece. Nah, masa kita nggak percaya kalau mereka udah langganan, masa kita harus tagih-tagih dan payment. Oke. Dan mereka lucunya pernah juga ada konsumen loyal yang kita tidak minta down payment karena udah trusted gitu, justru mereka yang kasih deposit. Mereka kasih deposit, saya ingat sekali itu deposit 20 juta, 30 juta gitu. Pokoknya kalau ada yang baru tolong kabari saya duluan gitu. Kira-kira begitu. Jadi ya memang membangun kepercayaan itu kata orang sulit, tapi kalau kita dapat konsumen yang loyal ya, justru mereka yang malah ngasih deposit, bukan lagi down payment yang nilainya separuh, tapi mereka membayar berkali-kali lipat, bahkan belum pesen barangnya apa itu, mereka udah transfer duluan gitu. Jadi unik betul. gitu. Betul, mumpung pegang duit dan supaya jadi barang gitu ya, akhirnya di-DP-kan ke Bianti gitu. Nah, ini juga banyak sekali mungkin juga sosialita ini udah cukup, terus kemudian bingung mau diapain duitnya. Ya, mendingan di-DP-in aja gitu ya, yang jadi barang gitu. Nah, ini lagi ada pertanyaan. Oke. Iya, ini dari Mas Wisnu ya. Oke. Pak, dengan banyaknya Bianti edik nih. Nih udah namanya udah edik nih, berarti udah ngedik banget nih. Apakah sudah ada barang Bianti khusus untuk Bianti edik? Atau adakah rencana atau sudah keluar limited edition? Oke, dengan banyaknya Bianti edik yang ngedik sama Bianti ini, apakah sudah ada barang Bianti edik yang khusus untuk Bianti ediknya?
gitu. Iya, Yang untuk menarik menyandang ini. titel misalnya Noni Bianti Edik gitu. Atau apakah ada rencana akan mengeluarkan limited edition just for Bianti Edik gitu maksudnya? Iya, ini masukan penting ini. Sebenarnya dulu yang sudah kemudian kita apresiasi dan eksekusi kan dari sisi harga, karena banyaknya permintaan Bianti mahal, ya udah kita akhirnya rilis harga yang sesuai permintaan. Terus kadang-kadang kalau kami mau rilis juga kasih semacam prolog gitu ya. Kira-kira kita mau bikin ngeluarin produk baru, mau pilih yang mana nih gitu. Itu kita kadang-kadang juga minta pendapat dari Bianti Edik gitu. Nah, kalau produk spesifik boleh nanti kita siapkan, karena kalau dulu event offline kayak meet up kita biasanya kasih special price sih, gitu, kasih gift juga. Jadi kalau spesifik produk, nah, kita coba akan eksekusi nanti. Oke, artinya barangnya itu khusus limited edition, only for Bianti Ediknya. Seedik apa nih, nanti keluar semua nih yang edik-ediknya Bianti ya. Nice, seru juga, bisa nanti jadi exhibition nih Mas gitu ya. Oke, nice. Oke, mau silakan nih pertanyaan dibuka lagi nih. Ini semakin ini ya, warming up-nya udah semakin panas nih ininya. Memang perlu warming up nih di awal-awal tadi. Oke, pertanyaannya lucu-lucu, nice, bagus. Oke, nah Mas, seru nih kalau misalnya di share videonya gitu loh. Mas Wisnu mungkin bisa bantu share video. Oke, sebentar, ini Mas Wisnu akan bantu share video gitu ya. Kayak gimana sih Bianti nih gitu ya. Secukil tapi ya, secukil di sini. Monggo Mas Wisnu. Videonya Bianti aja. Ya. Oke. Yap. Bisa Mas? Sedang diupayakan gitu ya. Nah, ini dia nih. Nah, itu secukil gitu ya dari materi promosi Bianti. Tadi ada gambarnya si Uni itu. Uni Mary gitu ya. Jadi memang bisnis ini digagas oleh pasangan suami istri, Mas Setiawan Ananto dan Uni Mary Yu Arif.
gitu. So, jadi Bianti itu tadi. Oke. Kawan-kawan, apakah ada lagi pertanyaan untuk Mas CEO kita pada pagi hari ini? Oke. Oke, ada yang dari Facebook lagi, Pak Lus lagi. Oke. Oke, ada ini Pak An, di sini ada pertanyaan untuk mengelola komunitas ini yang besar gitu kan dari Bianti Edik. Itu dari Pak Luis ini pertanyaan bagaimana sih cara keep in touch-nya? Apakah ada perlu yang acara-acara yang sering dilakukan atau bagaimana? Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Louis. Jadi kalau dulu kita memang prepare untuk meet up ya, atau ketemu offline. Kita pernah di Semarang, di Jakarta. Sebenarnya merencanakan ke beberapa kota juga. Cuman 2019 kita siapkan, 2020 pandemi. Jadi kita benar nggak bisa merealisasikan yang bertemu offline dengan komunitas. Tapi kemudian ya kita ganti secara online yang ya kadang-kadang ada sesi giveaway, sesi bercanda gitu. Ada, kita punya grup di Facebook, kita ada juga di WhatsApp, teman-teman yang memang edik itu kadang-kadang, terutama ke istri ya, karena sebagian besar konsumen perempuan yang loyal itu ya kalau dipenuhi mungkin habis waktu istri kira. Jadi seharian bisa melayani sharing, sesi curhat apapun gitu dengan ya customer loyal kita. Bahkan sebelum pandemi dulu beberapa sahabat datang ke kantor, datang ke rumah itu ada yang 1 jam, ada juga yang sampai 8 jam gitu. Nongkrong di sana ya. Iya, jadi ya tempat ngumpul juga buat Bianti Edik. Nah, sebenarnya kita juga punya proyeksi juga untuk bikin tempat gitu. Waktu itu di Bogor, karena kita ingin juga mengakomodasi teman-teman yang datang gitu. Kita siapkan tempat produksi, ada workshop, ada galeri gitu, tapi lagi-lagi belum bisa terlaksana karena COVID. Kira-kira begitu. Oke. Nice. Mas Wisnu ada lagi pertanyaan yang mau sampaikan? Oke. Jadi Mas Aan. Ini Bianti ini salah satu pengguna Office Central juga, kawan-kawan, gitu ya. Jadi Bianti mengimplementasikan CRM, Customer Relationship Management, yang ada di Office Central. Nah, makanya ini saya share sebentar gitu ya, kenapa Bianti ini bisa ngontrol customer-customernya nih. Salah satunya itu dengan metode ini gitu ya. Dengan metode sebentar. Nah, ini salah satu tools yang digunakan oleh Bianti gitu ya untuk mendata customer-customernya Bianti. Nih, seperti ini. Oke, ini kontak ya. Kontaknya siapa aja, ini semua customer ada di sini. Gitu ya, customernya siapa aja. Gitu. Termasuk invoice-nya. Nah, ini contoh, ini bukan punya Bianti ya, ini contoh gitu. Nah, seperti ini. Jadi siapa aja yang sudah pernah membeli, siapa aja yang ngedik ke Bianti itu dicatat sama Bianti melalui sistem ini. Oke, termasuk nih siapa aja customer nih tempatnya ada di mana aja, ada di Italy, ada di Belanda, ada di Jepang, itu bisa di track di sini. Oke.
Ini contohnya customer-customer yang ada di Jakarta, ada berapa gitu. Nah, surprisingly kalau misalnya kita punya customer memang ada di Belanda 10 gitu ya, very nice gitu ya. Di Jepang ada 5, punya customer di Jepang 3 aja udah sesuatu banget gitu ya. Jadi seperti ini, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tools yang diimplementasikan Bianti, yang diaplikasikan Bianti dalam merunning bisnisnya gitu. Oke, very simple gitu ya. Ada HRD, ada payroll, ada finance, ada CRM. CRM ini untuk penjualan, lalu ada procurement dan juga ada POS. Nah, mudah aja kalau mau lihat kontak ya udah lihat kontak di sini. Gitu. Lihat kontaknya siapa aja, tinggal add gitu ya, tinggal masukin. Kalau datanya sudah di Excel tinggal diimpor gitu ya. Very nice. Ini ada import ya, import ini bisa mengimport dari Excel, tinggal diplekkan di sini, diceplokkan ke sini udah selesai gitu ya, masuk ke dalam data yang ada di sini gitu. Nah, ini yang diimplementasikan Bianti, namanya CRM, Customer Relationship Management, yang digagas oleh Office Central Indonesia gitu. Nah, salah satu usernya Office Central adalah Bianti gitu. Alhamdulillah Office Central bisa support Bianti in term of tools ini tadi gitu. Oke, kawan-kawan, tampilannya Office Central seperti ini, very simple thing gitu ya. Nanti kalau teman-teman ingin detail lebih jauh tentang Office Central bisa langsung kontak ke Mas Wisnu. Mas Wisnu ada di sana gitu ya. Mas Wisnu bisa di-sharekan nomor teleponnya? Langsung saja disampaikan, Mas. Nomor teleponnya Mas Wisnu. Nah, ini langsung nyeplak-nyeplak nih, langsung berjalan sendiri nih. Klien-klien yang langsung berjalan sendiri seperti ini. Oke. Kita tinggal pilih aja tahunnya tahun berapa gitu ya. Kalau misalnya tahun 2001 itu tadi, 2016 dia akan berubah sendiri. Nih. Plak begitu ya. Jadi seperti itu. Ini data demo. Oke. Nah. Oke. Tinggal dirubah aja di sini. Plak-plaknya ini memang nunggu WiFi. Gitu ya. Oke. Nah, very simple. Alright, seperti itu kawan-kawan. Nah, Mas Wisnu bisa di-sharekan nomor teleponnya. Mas Aan nanti juga sharekan nomor telepon ya, Mas. Kalau nanti Mas Aan nggak keberatan, kali aja ada kawan-kawan di sini yang ingin keep closer sama Bianti gitu ya. Nih, jumlah customer di sini. Oke. Jadi seperti itu. Saya log out di sini, simple aja masuknya. Oke, saya close. Tuk. Nah, saya stop share. Oke. Mas Wisnu, monggo disilakan disampaikan nomor telepon Mas Wisnu. Saya unmute. Loadingnya lama ya, loading agak lama. Oke. Oke, jadi Mas Wisnu ini adalah tim dari Office Central Indonesia. Office Central pembuat sistem untuk CRM tadi, Customer Relationship Management. Teman-teman bisa men-track customer-nya ada di mana aja, pelanggannya ada di mana aja, mau negara mana aja, itu bisa di-tracking gitu ya, sesuai dengan alamatnya. Termasuk salah satu usernya Office Central adalah Bianti tadi, Mas Aan dan tim, Mas Tiawan dan tim, gitu ya. Beliau bisa tracking gitu, customer-nya ada di mana. Nah, Mas Aan juga sambil menunggu Mas Wisnu gitu ya, yang komputernya lagi loading, Mas, monggo di-share gitu alamat Bianti ada di mana? Kalau sebenarnya udah ada di Instagram kita, jadi di Bianti ID, Instagram bianti.id, ada juga di Instagram bianti_edik, ada juga di marketplace kita di
Shopee, Shopee. bianti.id. Kalau Tokopedia itu di official store, Bianti official store di Tokopedia. Gitu. Oke, artinya tinggal ketik aja Bianti Ya. gitu ya. Tinggal ketik aja Bianti, nanti teman-teman bisa memilih ataukah bianti.id, Biante underscore Bianti, Bianti official, semuanya ada gitu ya di Instagram. Lucu-lucu, bagus-bagus gitu materi promosinya. Oke, Mas Wisnu boleh di-share? Oke, teman-teman, kalau seandainya kalau ingin tahu menghubungi dengan tentang Office Central ini, silahkan aja ketik di Google-nya Office Central Indonesia. Nah, kami ada 2 kantor. Yang pertama, kantor kami di pusatnya ada di The Plaza Office Tower MH Tamrin, dan juga kami ada juga di Tangerang Selatan, seperti itu di Office Central Indonesia, lantai 3 Good Space ya, Jalan W.R. Supratman, Cempaka Putih, Ciputat Timur. Silakan hubungi kami di 021 7477 3321 atau ke Bu Reski 0813 1417 1965 atau di nomor saya Wisnu 0822 9836 6845. Jadi kalau ingin melihat tentang Office Central, silahkan juga buka website kami di officecentral.co.id atau website perusahaan kami di solusiawani.asia. Thank you so much. Thank you so much Mas Wisnu. Oke, dan untuk Pak CEO kita, Mas Tiawan Ananto, thank you so much for your time, best friend. Gitu ya. Jadi semoga kita bisa melampaui pandemik ini semua, dan saya juga bisa nengokin Bianti gitu ya, yang udah lama. Wong ini kepengen ngobrol di kafe aja loh, ya Allah susah sekali gitu ya. Jadi salam juga ke Uni Mary di sana, my bebek gitu ya. Tolong disampaikan, oke. Nah ini nanti materi ini akan di-share Mas Wisnu gitu, ke Instagram sudah di-share, lalu ke YouTube juga akan di-share. Semoga memberikan dampak yang signifikan gitu bagi perkembangan Bianti dari kolaborasi yang kita lakukan ini, insya Allah. Gitu. Baik, Mas Aan matur nuwun sangat waktunya, Mas Aan, best friend. Oke, ini kami mau undur diri gitu ya. Thank you so much untuk kawan-kawan yang tadi udah memberikan pertanyaan gitu ya. Untuk Mas Wisnu tadi ada satu pertanyaan yang menarik tentang Bianti Edik gitu ya. Insya Allah saya share nanti Mas, gift dari Bianti insya Allah. Oke, alright. Matur sembah nuwun Mas Mas Aan, kami undur diri. Oke, kawan-kawan semua, kita berjumpa lagi di Binpras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.